Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dengan judul fase-fase perjalanan hadis Nabawi yang beranggotakan Prislia, Intan Sakila, Syifa Hanifa, Nafa Fitria Wulandari, Dimas Dwi Saseno, dan Nugroho Della Aprilian. Yang pertama yaitu masa Rasulullah. Dalam fase ini Nabi dan para sahabat hidup bersama, baik ketika di rumah, pasar, jalan, safar, dan di dalam hadlar. Sehingga para sahabat sangat benar memperhatikan dan sangat benar memerlukan segala apa yang disabdakan Nabi. Para sahabat menerima hadis atau syariat dari Rasulullah adakala langsung dari beliau sendiri, yakni mereka langsung mendengar sendiri dari Nabi. Baik ada sesuatu yang dimajukan oleh seseorang lalu Nabi menjawabnya, ataupun karena Nabi sendiri yang memulai pembicaraan. Adakala tidak langsung, yaitu mereka menerima dari sesama sahabat yang telah menerima dari Nabi, atau mereka menyuruh seseorang bertanya kepada Nabi jika mereka sendiri malu untuk bertanya. Para sahabat dalam menerima hadis dari Nabi berpegang pada kekuatan hafalannya, yakni dengan jalan menghafal, bukan jalan menulis, karena hanya beberapa sahabat saja yang menulis hadis karena masih terbatas oleh orang yang bisa menulis, dan mereka menyampaikan kepada orang lain secara hafalan pula. Faktor mengapa hadis tidak ditulis dan tidak memperoleh perhatian dibandingkan dengan Al-Quran yang memperoleh perhatian penuh dari Rasul untuk dihafal dan ditulis di keping-kepingan tulang, pelepah kurma, batu, dan lain-lain. Di antaranya yaitu 1. Mentajwidkan ucapan-ucapan. Amalan-amalan adalah suatu keadaan yang sukar, karena harus ada segolongan sahabat yang harus menyertai Nabi untuk menulisnya. Yang kedua, karena orang Arab tidak pandai menulis sehingga berpegang pada kekuatan hafalannya. Yang ketiga yaitu karena dikhawatirkan akan bercampur dalam catatan sebagai sahabat Nabi dengan Al-Quran dengan tidak sengaja. Berikutnya masa sahabat. Dalam periode ini ada perintah dari Nabi menyampaikan hadis walaupun satu ayat dan memerintahkan sahabat agar berhati-hati supaya memeriksa benar suatu hadis yang hendak disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, sedikit demi sedikit menyampaikan hadis kepada orang lain. Yang pertama, hadis di masa Abu Bakar dan Umar. Para sahabat setelah Rasul wafat tidak berdiam lagi di Makkah, tapi mereka pergi ke kota-kota lain. Maka kota-kota lain pun menerima hadis. Akan tetapi riwayat di masa Nabi masih terbatas sekali, disampaikan kepada yang memerlukan saja, belum bersifat pembelajaran. Yang kedua, masa Utsman dan Ali. Kata Asy-Syaikh Abu Bakar Asy-Syikili dalam Fawaidnya, menurut riwayat Ibnu Bashkwal, sebenarnya para sahabat tidak mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam mushaf sebagaimana mereka mengumpulkan Al-Quran karena sunnah itu telah dihafal. Mengenai pengumpulan Al-Quran, mereka bersatu, akan tetapi mengenai lafal-lafal sunnah dan penukilan sunnah mereka berselisih, karena itu mereka tidak sah mentajwidkan yang mereka perselisihkan. Karena jika mereka mengumpulkan sunnah dalam suatu buku dan buku itu menjadi pegangan yang kuat, mereka takut tertolak sunnah yang tidak masuk ke dalam buku. Masa tabi'in. Salah satu perbedaan pada masa tabi'in adalah keadaan masyarakat yang dimana perbedaan tersebut memiliki kriteria yang erat pada periwayatan hadis-hadis. Perbedaan tersebut terdapat dalam hal berikut. 1. Pada masa sahabat Rasulullah yang terdahulu memiliki kekuatan hafalan yang sangat kuat. Namun pada masa tabi'in ini justru kualitas hafalan semakin menurun. 2. Pada sanad
hadis yang mulai bercabang dan bertambah panjang. 3. Munculnya sekte-sekte baru. Upaya untuk membentengi dan menjaga keautentikan hadis-hadis dengan berbagai cara. Adapun beberapa cara yang dilakukan para ulama hadis pada saat itu diantara lain: 1. Kodifikasi hadis secara resmi. 2. Muhammad bin Syihab al-Zuhri sebagai koordinator pengumpulan hadis-hadis. 3. Pemberlakuan al-Jawa at-Tadil. 4. Dirumuskannya kaidah dan kriteria penerimaan hadis. 5. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat pemerintah kepada gubernur Madinah saat itu, yaitu Abu Bakar bin Ham. Selanjutnya adalah masa tabi'in. Pada masa ini dapat dikatakan sebagai zaman keemasan. Disimpulkan sedemikian rupa karena pada zaman ini mayoritas hadis-hadis sudah banyak yang dibukukan, meskipun masih terpisah-pisah di tempat yang berbeda-beda. Pada masa ini ilmu hadis sudah dipatenkan dan diklasifikasikan menurut kriterianya masing-masing dan telah menjadi suatu disiplin ilmu. Tidak sedikit dari para ulama yang menulis hadis-hadis Nabi di samping merupakan juga berkonsentrasi pada ilmu-ilmu hadis. Salah satu kitab hadis yang terkenal yaitu kitab Sahih Bukhari juga ditulis pada masa ini, kemudian disusul dengan kitab-kitab sunan lainnya, kecuali karangan Imam Nasai. Selain kitab-kitab hadis, para ulama juga banyak yang menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan disiplin ilmu hadis, seperti kitab Tarikh Al-Rijal karangan Yahya bin Mu'in 234 Hijriah, dan juga kitab Al-Tabaqat karya Muhammad bin Sa'ad tahun 230 Hijriah, Al-I'lal wa Ma'rifat Al-Rijal karya Imam Ahmad bin Hambali tahun 241 Hijriah, dan kitab-kitab lainnya. Adalah masa penulisan kitab ilmu hadis. Banyak buku hadis yang ditulis pada masa ini, diantaranya adalah kitab Al-Muhadis Al-Fasil Baina Al-Rawi wa Al-Marwi karya Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Khalid Al-Ramahurmuizi. Lalu kitab Al-Kifayah fi Ilmi Al-Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi Abi Bakar Ahmad bin Ali. Kitab-kitab sunnah yang termasyhur dari abad ke-4 sampai ke-7 diantaranya Al-Mu'jamul Kabir, Ausad dan Shogir susunan At-Tabrani, As-Sunanul Kubro susunan Al-Imam Baihaqi, Al-Jami'un Banis Syahihain susunan Muhammad ibnu Ishaq Al-Asyabili. Terakhir adalah masa kematangan. Semakin berkembangnya zaman, berkembang juga hadis dan penyederhanaannya. Dan ini masuk pada abad ke-7 hingga abad ke-10. Istilah-istilah di hadis yang dianggap rumit dan bahasa-bahasanya yang sulit dipahami pada masa ini lebih dipertegas kembali. Buku yang dinilai paling mencakup dan termasyhur pada masa itu adalah Kitab Ulum Hadis karya Utsman bin Salah, yang kemudian buku ini dikenal dengan nama Muqaddimah Ibnu Shalih. Dalam buku ini terdapat istinbat yang cukup jeli terhadap mazhab para ulama terdahulu, penjelasan beberapa istilah dalam buku-buku terdahulu, terdapat juga komentar-komentar beliau serta kritik terhadap para ulama sebelumnya. Pada masa itu terdapat juga buku karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Irsyad, kemudian diringkas menjadi Al-Taqrib wal Taisir li Ahadis Al-Bashir An-Nadhir. Kitab Al-Irsyad sendiri disinyalir sebagai ringkasan dari kitab Ibnu Salah.